Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Waalaikumsalam, kita Pak. semua. Pak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Semoga kita sehat selalu, ya. Anda semua sehat, kemudian keluarga sehat. Dalam menjalankan aktivitas keseharian juga yang terpenting adalah Anda dan keluarga terlindungi dari virus COVID-19. Ya, semoga Indonesia juga ini wabah COVID cepat berlalu. Nah baik, ini kuliah terakhir, pokok bahasan ke-12 ya Lukman ya, 13. Nah, dua pokok bahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang implementasi dan pengukuran investasi sosial. Sekarang kita belajar pelaporan dan komunikasi investasi sosial. Sebenarnya pelaporan ini adalah semacam dokumen ya. Dokumen itu baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk hard copy ya. Yang di dalamnya memuat informasi atau catatan tentang apa saja yang dilakukan atau progres perkembangan dan hasil kegiatan terkait dengan investasi sosial. Ya, intinya itu aja sebenarnya. Kemudian yang kedua komunikasi. Komunikasi itu kan cara menyampaikan ke pihak lain agar pesan, informasi, ya, atau pelaporan dari investasi sosial tersampaikan agar kebijakan, ya, dan program investasi sosial itu ditangkap oleh pihak luar atau pihak lain. Nah intinya itu sebenarnya dalam mata kuliah ini. Pokok bahasannya intinya itu. Jadi dua hal ini sangat terkait. Jadi kalau pelaporan kemudian ada, dokumen ada, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, maka pesannya tidak akan sampai. Jadi percuma dokumen itu, percuma laporan itu. Ya. Sama seperti Anda misalnya di penghujung Anda kuliah di IPB ya, Anda dibebankan untuk mengambil satu mata kuliah namanya skripsi. Berapa SKS ini Pak Lukman skripsi ini? 6 ya? Atau 12? 6 ya? Pak Lukman? 6 kayaknya. 6, oke. 6 SKS. 6 SKS itu Anda adalah puncak dari akumulasi pengetahuan yang Anda peroleh dari tingkat 1 sampai tingkat 4 atau 3,5 tahun bagi mereka yang mengambil akselerasi, ya, melakukan penelitian, kemudian menuliskan hasil penelitian dan menyampaikan dalam ujian. Nah, itulah kemudian pelaporan dan komunikasi hasil pelaporan Anda selama Anda menempuh pendidikan S1 di IPB. Hematnya demikian lah, hematnya pelaporan dan komunikasi investasi sosial ini seperti Anda lagi mengerjakan skripsi. Ya. Baik, ini ada 4 sub pokok bahasan yang perlu kita diskusikan dalam sesi pertemuan kali ini. Yang pertama adalah definisi tentang pelaporan dan komunikasi investasi sosial. Yang kedua adalah garis besar tentang pelaporan investasi sosial. Yang ketiga adalah komunikasi pelaporan investasi sosial dan penutup. Ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan sederhananya tentang pokok bahasan kita kali ini. Saya akan kemudian merinci lagi tentang definisi pelaporan dan komunikasi investasi sosial. Nah, pelaporan itu adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan, baik kegiatan itu dalam progres atau perkembangan atau sementara dilakukan atau hasil, ya, yang kemudian disampaikan kepada pihak berwenang, ya, atau dan terkait dengan kegiatan tertentu. Jadi laporan itu dihasilkan dari satu institusi
Institusi itu bisa pemerintah, bisa swasta, bisa CSO, Civil Society Organization ya, bisa Anda ya sebagai bagian dari tim misalnya riset. Nah, bentuk laporannya bisa laporan perkembangan atau laporan akhir final yang kemudian Anda harus sampaikan kepada publik ya. Nah, tentunya publik ini sangat terkait dengan mereka yang memiliki kewenangan dengan kegiatan Anda. Nah, sehingga pelaporan itu disesuaikan dengan kepentingan kegiatan yang hendak disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Ya tentunya kalau Anda menulis skripsi, ya sebagai laporan, nggak mungkin dong Anda kemudian sampaikan kepada presentasi di depan ibu Anda, apa isi kemudian skripsi. Loh kok nggak bisa Pak? Ya, kan ibu saya berkepentingan, ya ibu kamu membiayai Anda, membiayai kamu kemudian selama sekolah. Tapi bahwa kemudian kamu lagi menulis laporan hasil penelitian, yang kemudian Anda presentasi ke ibu Anda, pasti dia nggak ngerti. Kecuali dia adalah seorang dosen ya. Kalau ibu Anda adalah seorang dosen atau ayah Anda seorang dosen, kemudian Anda mempresentasikan hasil penelitian Anda, mungkin ada keterkaitan lah dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Tetapi secara langsung ya skripsi itu sebenarnya tidak kemudian berkait. Lalu siapa yang terkait dengan hasil penelitian Anda? Yaitu dosen-dosen di IPB yang itu pun kuliahnya yang mengajarnya di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Atau kemudian warga desa, atau kemudian pemerintah desa, atau kemudian pihak objek penelitian Anda, apakah itu perusahaan, CSR-nya ataupun sebagainya, yang kemudian punya kepentingan terhadap presentasi Anda, hasil penelitian Anda. Jadi Pak, ini kan syarat wajib lulus saja. Iya betul syarat wajib lulus yang kamu harus presentasikan ke SKPM. Tetapi ingat loh, kamu punya amanah untuk menyampaikan hasil laporan itu kepada pihak desa. Makanya saya dan kawan-kawan biasanya di IPB yang melakukan penelitian desa selalu kemudian menyisipkan satu, apakah itu satu hard copy atau satu file, ya, soft file yang kami kemudian sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, apakah itu pemerintah desa, apakah itu kemudian pemerintah daerah yang memiliki kegiatan kita, agar mereka paham hasil penelitian kita. Ya. Jadi seperti halnya investasi sosial itu pelaporannya harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan-kegiatan investasi sosial. Siapa? Kalau investasi sosial dilakukan oleh perusahaan, maka yang kemudian terkait adalah siapa? Satu adalah mereka penerima manfaat warga penerima manfaat. Dua, pemerintah yang ada di level desa sampai kemudian kabupaten. Apalagi empat, misalnya para organisasi sipil ya, yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pendampingan atau empowerment. Mereka harus sampaikan. Ya. Nah, untuk itu, ya pelaporan-pelaporan yang disampaikan tersebut tentunya memiliki konten yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan yang berbeda. Sehingga format pelaporan juga berbeda-beda. Ya. Contohnya saja, ini sederhananya, Anda menulis skripsi lalu dijurnalkan sebagai pelaporan hasil penelitian itu berbeda outline-nya. Ya. Jadi outline skripsi dan jurnal itu berbeda. Di skripsi itu Anda kemudian sangat luas outline-nya, kemudian jurnal mempersempit. Ya. Skripsi Anda dibatasi juga halamannya, apalagi jurnal dibatasi. Biasanya jurnal membatasi hanya 7 halaman misalnya, kemudian ukuran fontnya adalah Times Roman 11 misalnya, kemudian 2 kolom, ya, formatnya ditentukan. Ya. Nah, bagaimana dengan pelaporan investasi sosial? Investasi sosial juga punya perbedaan dan belum sampai hari ini belum ada kata kesepakatan begini loh format yang dipakai untuk pelaporan investasi sosial.
Namun ada garis besar yang harus kemudian ditekankan. Oh, poin-poin ini harus masuk di dalam pelaporan. Bahwa kemudian poin itu ada di bab 4, ada di bab 3, atau ada di bab 2, itu nggak jadi masalah karena tidak ada format yang menjadi penting. Beda seperti Anda menulis skripsi. Anda menulis skripsi itu mulai dari lembar cover sampai kemudian lembar lampiran itu ditentukan. Ada namanya SOP, Standar Operasional Prosedur dalam penulisan skripsi. Versi IPB. Apakah versi skripsi IPB itu sama dengan versi skripsi UI, Undip, UGM? Beda juga. Karena mereka punya SOP, Standar Operasional Prosedur, yang merupakan tradisi dari tradisi akademik yang dijalankan dari setiap masing-masing institusi pendidikan. Oke? Jadi semoga Anda paham. Saya katakan lagi bahwa tidak ada format yang sama dalam pelaporan kegiatan investasi sosial. Ya. Saya memberikan contoh di sini adalah skripsi dan jurnal. Ya. Sebagai pelaporan penelitian. Padahal hasil penelitian loh. Tapi dua hal ini kemudian berbeda dalam menuliskan laporannya. Baik. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan komunikasi? Sebenarnya banyak informasi yang kita dapatkan tentang definisi komunikasi oleh para ahli. Nah, saya hanya memberikan keyword-nya aja dari komunikasi itu. Keyword dari informasi itu, dari para ahli itu ada informasi atau pesan yang dipertukarkan, ada penerima dan pemberi ya, informasi, ada upaya pengaruh dari informasi itu yang kemudian diberikan agar orang ikut kepada kita, ada salurannya, dan ada jenis atau bentuk informasinya. Ini sederhana ini, saya mengutip dari beberapa pakar ahli komunikasi dari Rogers, kemudian Stephen Ross, dan seterusnya. Mereka mengutarakan definisi masing-masing tentang informasi, tetapi saya mengambil benang merahnya atau kata kuncinya dari komunikasi itu adalah ada informasi, ada pemberi penerima, ada pengaruh, ya, kemudian ada saluran, ada jenis tertentu. Nah, untuk itu komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain yang bertujuan mempengaruhi atau mengajak pihak yang terkait untuk melakukan tindakan bersama. Jadi kalau Anda punya laporan, itu adalah dokumen dan catatan atau informasi, lalu Anda beri kepada orang lain, ya, atau pihak-pihak yang terkait, misalnya Anda adalah karyawan di perusahaan A yang bertugas sebagai manajer community development Kondev. Lalu kemudian Anda punya program di dalam Kondev itu untuk mengukur ya investasi sosial, impact yang diberikan oleh perusahaan, program-program terhadap investasi sosial, ya, itu kepada perusahaan dan kepada pihak luar. Anda kemudian menuliskanlah itu, bla bla bla, bentuk dokumen Anda sampaikan kepada perusahaan Anda sebagai laporan pertanggungjawaban dan pihak luar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka baca dan mereka terpengaruh dengan opini hasil riset yang kamu lakukan. Sehingga ketika Anda kemudian menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan, maka hal-hal ini yang perlu dilakukan dalam membenahi kegiatan CSR di perusahaan Anda, ya, dalam bentuk rekomendasi, maka pimpinan Anda, level direktur Anda, direktur umum juga, misalnya direktur umum, itu mengikuti rekomendasi yang kamu berikan. Atau orang luar seperti CSO dan warga, Anda tunjukkan ini loh, jangan main-main loh, investasi sosial kita itu adalah misalnya berapa? 100,2 misalnya Rp rupiah. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan memberikan kontribusi 100 ya, rupiah untuk investasi sosial Anda. Kan gede juga itu. Ya. Anda sampaikan kepada mereka, jangan main-main loh. Kita itu menginvestasi setiap rupiah itu adalah 100 rupiah. Jadi kalau perusahaan menginvestasikan kurang lebih sekitar berapa ya? Biasanya sekitar ratusan juta. Kali 100 lagi, itu biasanya
menjadi miliaran itu. Ya, jadi itu berdampak terkait dengan fenomena sosial yang ada di sekitar Anda. Nah, itulah kemudian fungsi pengaruh itu, meyakinkan dia dengan logic frame yang ada. Nah, untuk itu komunikasi juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan beragam saluran, forum pertemuan, audio, visual, dan lain-lain. Nah, sekarang mana efektif kemudian menyampaikan? Tentunya adalah saya masih melihat kualitas efektivitas penyampaian atau menyampaikan pesan untuk komunikasi kepada pihak di luar perusahaan atau di luar institusi, itulah melalui face to face, pertemuan wajah dengan wajah. Ya, belum seperti begini nggak efektif kalau menurut saya. Mungkin mereka meyakini ketika kita presentasi seperti saya presentasi pada kuliah kepada Anda meyakini, cuma tidak membekas secara secara psikologi gitu loh. Ya, kadang terbatas ruang dan gerak. Kalau kita kemudian bertemu orang face to face itu, kita bisa membaca mimik dia, membaca raut wajah dia, apakah dia berbohong, apakah dia punya data dan sebagainya. Itu kita punya caranya. Nah, seperti ini enggak. Ya. Kalau kita ketemu dengan orang kan kita tahu dia rapi atau tidak. Anda lihat saya sini rapi, saya pakai jas, ya. Ya. Tapi di bawah saya mungkin saya nggak pakai celana panjang, saya pakai sarung atau saya pakai celana pendek kan. Karena terbatas penglihatan kita hanya dalam room yang sekian kali sekian saja yang ditangkap oleh kamera. Nah, maka kemudian face to face masih menjadi penting. Ya. Jadi pola begini mungkin akan menjadi new normal, tapi nggak efektif saya kira untuk memberikan jawaban atas situasi dan kondisi yang ada hari ini. Baik, saya kembali lagi bahwa pelaporan, ya, ketika kita menyampaikan kepada pihak luar atau pihak internal sendiri, ini bisa secara langsung face to face maupun tidak langsung dengan menggunakan beragam saluran seperti forum pertemuan, audiovisual dan lain-lain. Nah, komunikasi itu sendiri dalam konteks investasi sosial adalah menyampaikan atau penyampaian pesan atau informasi perkembangan atau hasil dari aktivitas investasi sosial dari pihak pelaksana ke pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan investasi sosial. Saya sudah sampaikan tadi, ya, kalau CSR itu, ya, siapa sih pihak yang terlibat? Ada satu perusahaan sendiri. Di perusahaan juga ada level direktur CSR-nya, ada juga direksi-direksi lain. Ya. Maka mereka penting mengetahui karena salah satu problem keberlanjutan perusahaan itu adalah aspek CSR-nya. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi instabilitas, ya, keamanan di sekitar pabrik atau sekitar perusahaan. Nah, ini kan berbahaya. Coba lagi warga di lingkaran inti perusahaan, kiri kanan, depan belakang itu harus diperhatikan. Desa-desa apa saja yang kemudian terlibat. Ya. Apakah mereka merasakan dampak yang ada di dalam perusahaan tersebut? Apakah pelaporan-pelaporan atau bantu-bantu yang diberikan itu sudah mereka rasakan, jangan-jangan kemudian dirasakan oleh kepala desa? Ya, saja. Nah, itu fungsinya, warga harus tahu. Pemerintah desa pun harus tahu. Ya. Positioning Anda. Ya. Untuk itu, ya, tujuan dari komunikasi investasi itu adalah memberikan keyakinan bahwa institusi atau lembaga pelaksana investasi sosial ini berhasil atau tidak dalam melaksanakan kegiatan yang maksud. Jadi tujuannya adalah tadi itu. Hanya sekedar Anda memberikan keyakinan, bukan pengaruh ya. Tadi ada makna pengaruh, tadi saya katakan komunikasi atau pengaruh. Ada bentuk meyakinkan orang lain untuk mengajak dia ikut Anda. Dan yang terakhir tentang definisi investasi, pelaporan dan komunikasi, terutama komunikasi ini adalah tidak ada saluran resmi yang disepakati resmi, maksudnya saluran resmi komunikasi yang menjadi kesepakatan atau patokan dalam penyampaian progres atau hasil kegiatan.
Misalnya ditentukan lah, yang paling efektif itulah face to face, yang paling efektif enggak. Tetapi semakin banyak saluran yang digunakan atau dimodifikasi untuk menyampaikan hasil pelaporan Anda, dikemas dalam bentuk bahasa yang mudah, akan memudahkan Anda ya, untuk merespon ya, serta memberikan kepercayaan kepada publik. Ya, saluran-saluran media menjadi penting. Maka kemudian audiovisual juga ya, Zoom juga oke. Tapi ini harus di format sedemikian rupa sehingga publik yang tidak menonton atau publik yang punya pikiran setengah itu mudah kemudian menangkap pesan-pesan yang kita sampaikan. Tapi kalau sudah makin rigid seperti laporan akademik, saya kira susah. Kira-kira gitu, ya mengenai definisi pelaporan dan komunikasi. Ada pertanyaan nggak? Silakan, ada pertanyaan? Saya mau tempelin. Halo, ada belum? Belum. Belum. Pak. Belum. Ada lagi? Dipahami nggak? Dipahami? Sejauh ini alhamdulillah. Masih bisa. Oke, masih bisa ya? Oke, baik. Oke, saya lanjut. Lalu apa garis besar pelaporan investasi sosial? Ya. Nah, garis besar pelaporan investasi sosial ini perlu kita pahami dulu apa saja yang harus dilaporkan. Sehingga kita bisa kemudian menyusun garis besar pelaporan investasi sosial. Ya. Pemahaman tentang apa saja yang dilaporkan menjadi penting. Ya. Nah, ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa apa saja yang dilaporkan dari investasi sosial. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi. Masalah itu selalu kemudian dirumuskan, itu sederhana, tapi tajam, dan menggambarkan keseluruhan. Ya. Kalau kita penelitian atau kemudian kita ingin menghitung investasi sosial, ya masalahnya sederhana. Seberapa besar investasi sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berdampak terhadap masyarakat, itu aja. Ya, masalah pokoknya di situ. Anda kemudian mau turunkan lagi, ya, mana kemudian investasi sosial dari perusahaan yang berdampak besar dibandingkan dengan investasi lainnya, bisa, silakan. Untuk kepentingan internal Anda. Ya. Jadi sebenarnya semakin tajam Anda merumuskan masalah, semakin banyak informasi akan Anda peroleh. Karena di dalam research question ya ada namanya pertanyaan turunan ya. Jadi di balik research question, pertanyaan penelitian, ada pertanyaan ikutan atau pertanyaan turunan ya, yang Anda harus kemudian uraikan. Nah, semakin banyak pertanyaan ikutan atau urutan yang Anda kemudian sajikan, semakin bagus. Hal yang kedua adalah terkait dengan metode dan pendekatan yang Anda gunakan. Nah, metode dan pendekatan yang Anda gunakan ini menjadi penting karena laporan ini kan dibaca bukan hanya untuk Anda. Kalau Anda kemudian hanya untuk Anda, laporan Anda yang baca, ya nggak perlu kemudian ada metode dan pendekatan, kan Anda yang mengetahui. Ya. Tapi ini kan Anda yang ingin menyampaikan kepada publik, bukan selain Anda. Maka kemudian logic frame-nya harus kuat. Nah, di dalam kerangka pelaporan yang berbau akademis, selalu saja dia harus memiliki logic frame akademik. Dan logic frame akademik yang paling tepat itu adalah membaca di metode dan pendekatan. Jadi untuk melakukan kritik terhadap apakah hasil Anda tepat, itu saya akan melihat di metodologinya. Betapa pentingnya kemudian bab metodologi. Ya. Penelitian. Anda kemudian nanti mendapatkan tugas akhir itu metode penelitian di bab 3 setelah pendekatan teori atau hasil studi pustaka Anda. Ya. Jadi ini menjadi penting. Nah, setelah kemudian Anda mampu merumuskan masalah, Anda kemudian mampu menyusun metodenya dan pendekatan yang digunakan.
Maka Anda kemudian ya menggunakan metode pendekatan tersebut untuk menyusun bagaimana indikator variabel yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Yang kemudian kalau Anda sudah peroleh selama penelitian, maka Anda harus mampu menggambarkan situasi terkini dan kondisi tempat atau subjek penelitian Anda atau objek penelitian Anda. Ya. Saya selalu mengatakan subjek dan objek ini karena Anda kan akan memakai metodologi kuantitatif nanti. Ya, tetapi biasanya Anda dimixkan, disanding dengan kualitatif ya. Nah, biasanya ya kedua ini bertemu di penghujung perkuliahan ya, atau penghujung Anda menyelesaikan pendidikan ya. Anda disuruh kemudian melakukan kuantitatif, tapi Anda disuruh melakukan depth interview, wawancara mendalam untuk mendukung data kuantitatif Anda. Sebenarnya untuk menyempurnakan dan melengkapi. Nah, menyempurnakan dan melengkapi itu, maka kemudian Anda harus menggambarkan situasi dan kondisi terkini. Misalnya, Anda melakukan investasi CSR, ya, inventarisasi kebutuhan dan permasalahan CSR, ya, dan potensi pengembangannya dalam perspektif investasi sosial misalnya. Anda kemudian diminta untuk menjelaskan bagaimana situasi dan terkini program dan kebijakan dari CSR Anda. Sehingga ya, situasi existing itu akan memberikan background atau pijakan ketika para ya ekonom menghitung nilai dan dampak dari kebijakan investasi sosial itu. Ya. Nah, setelah kemudian dihitung, maka kemudian dilihatlah kemudian bagaimana pencapaiannya. Ya. Apakah bagus, kemudian tidak bagus, dari dua parameter itu kemudian diberikan masukan. Nah, ini 5 hal yang perlu ada di dalam laporan investasi sosial. Baik. Nah, bagaimana kemudian garis besar investasi pelaporan investasi sosial? Ini ada 5 hal juga. Dari 5 hal tersebut, kemudian kita buat garis besar outline-nya. Ini garis besar outline-nya aja ya. Bisa nggak Pak saya tambahkan? Monggo kalau boleh tambahkan. Ya. Tapi paling tidak 5 hal ini. Yang pertama ada prolog. Prolog itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada background, latar belakang, ada masalah penelitian yang dilakukan, dan investasi sosial ini bagian dari penelitian. Kemudian ada tujuan yang hendak dicapai, dan ada sasaran. Ini bagian pertama yang harus ada di dalam pelaporan investasi sosial. Kalau ada yang bertanya, Pak, saya biasanya menambahkan banyak hal di situ, sampai kemudian laporan saya itu 5-6 halaman itu prolog doang. Ya monggo aja nggak apa-apa, silakan. Nanti kita lihat. Biasanya yang banyak di awal-awal itu yang kemudian tidak bisa menghimpun. Jadi semakin padat, semakin banyak informasi yang diperoleh, kemudian dituangkan semuanya sehingga tidak bisa diperas. Karena semakin bagus latar belakang itu, semakin banyak informasi dan kemampuan kita untuk memeras informasi tersebut supaya khalayak bisa membaca dengan baik. Juga masalah yang dihadirkan dan sebagainya. Nah, setelah kemudian kemampuan kita untuk menghitung, untuk kemudian menyusun background masalah, tujuan dan sasaran, maka kita harus punya pendekatan konseptual. Nah, di dalam investasi sosial ini, satu-satunya kemudian konsep yang kemudian akan kita elaborasi adalah konsep tentang investasi sosial itu sendiri. Nah, mungkin dengan pelaporan ini kemudian pendagang kita bisa mampu kemudian menggambarkan investasi sosial itu melalui 1-2 paragraf saja cukup untuk publik. Bahkan 1 baris kalimat bisa kita merumuskan. Investasi sosial itu adalah apa gitu loh. Hanya 1 kalimat. Nah, itu guna dari pendekatan konseptual. Tapi boleh nggak Pak pendekatan konseptual ini kemudian kita pakai beberapa teori tapi mendukung konseptual tentang investasi sosial? Boleh, silahkan aja.
Karena umumnya pendekatan konseptual ini adalah bagaimana menemukan ukuran-ukuran untuk memposisikan suatu institusi. Ya. Semakin banyak instrumen yang dipakai, semakin banyak juga fakta yang terbongkar atau kemudian diperlihatkan. Oke, yang ketiga garis besar pelaporan ini harus ada adalah metodologi. Tadi saya katakan metodologi ini adalah pintu masuk untuk melakukan otokritik. Nah, dengan demikian, ya, ketika kita menggunakan metodologi, ya, umumnya adalah pilihan antara kuantitatif atau kualitatif atau di mix, ya. Kemudian ada lokasi dan tempat, ada variabel indikator dan analisis, alat analisis yang digunakan. Umumnya di sini kemudian perdebatan, ya, di dalam memperlihatkan, ya, ketepatan kita dalam menganalisis tentang satu kepentingan. Nah, investasi sosial juga memiliki sisi bisa dikritik kalau kemudian metodologinya yang dipakai seperti pengukuran kemarin sudah mendapatkan counter opinion, ya, bisa jadi demikian. Kalau sudah ada orang yang merumuskan bagaimana membaca investasi sosial dari aspek kualitatif dan terlihat konsep dan indikator variabel digunakan jelas, maka bisa jadi yang ada sekarang tentang pengukuran yang kita pakai kemarin beberapa bahan itu bisa dikritik juga. Saya masih ingat bagaimana kemudian orang melakukan penelitian tentang CSR atau aktor secara kualitatif. Ya. Lalu saya setelah menyelesaikan S3, saya karena mendalami teorinya Bourdieu, lalu saya cari kemudian simplifikasi teori Bourdieu dalam penelitian di jurnal-jurnal internasional. Ya. Saya perolehlah kemudian ada indeks Casey. Ternyata indeks Casey itu adalah pengukuran pengaruh aktor itu dengan menggunakan konsep Bourdieu, ya, bahwa pengaruh itu sangat tergantung dari kemampuan aktor mengakumulasi kapital yang dia miliki. Kapital jangan dimaknai sebagai modal saja, tetapi juga kapital harus dimaknai sebagai sosial, ya, social impact yang diberikan dari manusia, budaya, ya, religi dan seterusnya. Jadi itu yang saya tekankan bahwa metodologi menjadi penting. Nah, setelah kemudian 1, 2, 3 ini kita lakukan, maka kemudian ada namanya hasil dan analisis. Ya. Hasil dan analisis inilah kemudian memberikan gambaran, ya, sepenuhnya tentang, ya, apa yang ingin kita laporkan. Biasanya itu, ini biasanya yang secara garis kecilnya atau sederhananya ada gambaran umum, ada profil kegiatan CSR atau bantuanmu, ada kondisi kekinian dari investasi sosial, ada dampak investasi sosial, ada masalah-masalah yang dihadapi, dan banyak sekali. Silakan aja. Di awal saya sudah ingatkan kepada Anda bahwa tidak ada pelaporan yang baku dalam melaporkan investasi sosial. Semua sangat tergantung dari kepiawaian kita dalam merumuskan dengan cepat dan tepat. Lalu pertanyaan, Pak, kalau tidak ada batasannya, sampai kapan kita nanti kemudian? Ya, saya pikir harus dibatasi, ya harus dibatasi oleh Anda, tapi tidak ada aturan umumnya. Misalnya kalau Anda skripsi kan ada SOP-nya, ini nggak ada. Tetapi paling tidak, dia memuat gambaran umum, profil kegiatan, dampak investasi sosialnya, dan masalah-masalah yang dihadapi. Ya. Dan semua hasil ini tentunya tidak hanya berdasarkan narasi, analisis data kuantitatif, tetapi juga kualitatif yang penting. Dan yang terakhir, garis besar pelaporan yang dilakukan oleh institusi adalah kesimpulan rekomendasi. Ya, kesimpulan itu adalah memberikan jawaban atas tujuan atau masalah yang diajukan. Sementara rekomendasi adalah temuan-temuan atau poin-poin penting
yang kemudian mempengaruhi ya pengambilan kebijakan dari satu perusahaan. Misalnya Anda kemudian sebagai community development dalam sebuah perusahaan. Ya. Kemudian sudah Anda punya hasil analisis yang ditemukan mengenai dampak penyebaran investasi sosial dan yang dialami oleh perusahaan Anda misalnya. Lalu kemudian kita analisis, Anda menemukan, wah ini ternyata investasi sosial kita ini jelek sekali ya. Hanya 1,5, jadi setiap 1 rupiah dikeluarkan dengan memakai SROI tentunya, setiap 1 rupiah dikeluarkan oleh perusahaan hanya berdampak 1,5. Wah sedikit sekali, hanya 0,5 penaikan, ada apa ini? Ternyata ketika ada cek, pengaruhnya ada di pendamping, ya, pendamping atau staf-staf CSR yang Anda bawahi itu tidak memiliki skala prioritas dan konsentrasi yang tinggi terkait dengan CSR perusahaan. Maka rekomendasi yang Anda berikan apa? Ya, mengganti daripada korban perusahaan, ya, mengganti atau kemudian menyampaikan kepada pihak ya, pemerintah yang langsung menyentuh target sasaran dengan catatan pemerintah juga itu melaporkan hasilnya. Nah ini memang perlu diberikan peringatan keras terkait ini ya. Karena beberapa analisis ya yang menyatakan bahwa kalau bantuan sosial atau bantuan CSR kalau diberikan itu dampak impact-nya itu sedikit sekali karena itu dimanipulasi juga dengan level pemerintah di di lokal ya. Nah sekali lagi rekomendasi adalah Anda berikan berdasarkan analisis yang Anda peroleh agar pencapaian tujuan ya itu mantap. Pencapaian tujuan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, ada pertanyaan nggak tentang bagian 2 ini? Silakan. Dipahami? Paham. Paham, oke. Masih oke ya. Baik, ini yang ketiga. Ini sebuah pembahasan ketiga, satu dari yang terakhir ini. Terakhir yang penutup. Bagaimana komunikasi pelapor investasi sosial? Nah, tentunya pertanyaan penting adalah yang perlu kita ketahui ketika kita ingin mendorong komunikasi pelapor investasi sosial. Mengapa komunikasi pelapor investasi sosial itu penting? Dianggap penting. Saya mencatat setidaknya ada 5 hal. Mengapa kemudian komunikasi pelaporan investasi sosial itu menjadi penting. Yang pertama adalah kita menyampaikan ke publik bahwa investasi sosial yang sementara atau telah dilaksanakan itu memiliki dampak benefit terhadap target sasaran dari kegiatan investasi sosial. Anda kan sudah paham apa definisi investasi sosial kan? Ya, menginvest, memberikan apakah aset atau non aset ya kepada warga atau pihak lain agar memiliki kemanfaatan. Ya, bukan cuma aspek profit tapi benefit kemanfaatan. Agar apa? Agar kehidupan yang diberikan itu lebih layak lagi ya dan berkelanjutan. Sebenarnya kalau Anda sebagai seorang korporat, seorang pengusaha ya, cara ini menjadi tepat karena Anda akan bergantung kepada dua sisi, kekuatan Anda sebagai korporat dan kekuatan warga sebagai pemilik sah terkait dengan lingkungan sekitar ya yang akan berdampak. Nah, komunikasi pelaporan menjadi penting agar mereka menjadi paham, oh ternyata yang kami diberikan itu bisa diukur ya secara kumulatif ya. Iya kan? Kalau kita pakai SROI kemana menghitung impact yang diberikan ya oleh perusahaan, kita bisa mengukur secara pasti dan secara jelas berapa kontribusi rupiah dari sebuah perusahaan ketika dia keluarkan sekian rupiah. Ya, itu jelas sekali. Jadi dia mengkuantifikasi. Oke, itu pertama. Yang kedua,
kemudian membuka peluang, ya, kritik dan masukan atas kegiatan yang dilakukan. Ya. Nah, kalau kemudian hasil analisis atau hitungan investasi sosialnya sangat minim, tadi saya katakan hanya 1,5 misalnya rupiah, kan minim sekali, hanya kemudian 0,5 kontribusinya. Ya, maka pasti ada masalah. Nah, ada masalah itulah kemudian kita membuka peluang agar ya orang lain mengkritik kita dan masukannya kemudian bisa kita gunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program investasi sosial kita. Sederhananya begitulah. Ya. Jadi jangan takut kritik. Kritik itu adalah bagian untuk mendewasakan kita. Jangan takut kemudian dibully. Karena bully itu adalah bagian untuk melihat cermin kita. Jangan takut kemudian orang memberikan masukan-masukan kepada kita. Karena masukan itu penting untuk memperbaiki gagasan kita. Kalau kita sudah tidak mau membuka peluang kritik, masukan, maka disitulah kemudian stop. Ya, pengetahuan itu berlangsung. Jadi kita adalah bagian dari anti-science. Itu yang saya ingin sampaikan. Mengapa komunikasi pelaporan investasi sosial penting. Yang ketiga, mengajak keterlibatan publik agar terlibat aktif dalam kegiatan investasi sosial. Jadi kalau kita sudah mengetahui hasil perhitungan SROI terhadap investasi sosial kita, maka kita akan mengetahui, ya, oh ternyata yang perlu dilibatkan paling banyak di sini adalah terkait dengan pemerintah dinas dengan lembaga-lembaga, ya, yang memiliki kemampuan untuk membantu meningkatkan dampak investasi sosial kita. Misalnya, Anda kerja di perusahaan, hasil penelitian mengatakan impact-nya, dampaknya kecil. Mengapa dampak kecil? Dan kemudian evaluasi, oh ternyata data kita jelek, pengambilan kebijakan dan program CSR-nya juga tidak berbasis analisis riset. Ya. Kemudian para orang-orang yang terlibat di dalam investasi di dalam program investasi sosial dari perusahaan juga orang tidak paham. Nah, maka kemudian kita butuh pendampingan atau konsultatif orang luar kepada kita. Nah, disitulah kemudian komunikasi atas pelapor itu menjadi penting. Ya. Sehingga orang luar yang terlibat itu paham posisinya. Ya. Yang keempat adalah menakar. Ya. Menakar keberlanjutan kegiatan investasi sosial. Menakar itu apa ya? Menghitung. Ya. Menakar-nakar, menimbang-nimbang. Apakah kemudian dengan kebijakan seperti ini, kita kemudian tetap akan berlanjut dengan kegiatan investasi sosial kita. Atau jangan-jangan stop. Ya. Nah itu takarannya. Takarannya adalah kita punya ideal, situasi ideal, berjalannya investasi sosial itu ketika kemudian tingkat keidealan itu kemudian hanya tercapai misalnya 10-20%, maka oh ini tidak akan mungkin berlanjut ini. Berarti kalau tidak akan berlanjut program ini, maka kita harus kemudian stopkan dan kita bangun konsep baru. Ya. Itu fungsinya mengkomunikasi pelaporan investasi sosial. Dan yang terakhir adalah media sosialisasi per institusi dalam kegiatan yang dilakukan. Ya tentunya laporan ini menjadi media Anda, ya. Media Anda atau media kita yang kemudian bisa menyampaikan, kan ini adalah studi base. Ya. Jadi bukan kebenaran pribadi yang dipakai oleh seorang ilmuwan kepada ruang publik, ya. Tetapi yang dipakai itu adalah bagaimana kemudian ini digunakan untuk menyampaikan, ayo kami sudah menghitung loh investasi sosial kami, silakan kamu koreksi, kritik, silakan berikan kemudian solusinya yang tepat. Ya, dan Anda kemudian berbenah, ya, menghitung-hitung, ternyata saya masih bisa jalan dengan survive dengan kondisi seperti ini. Ya. Kira-kira gitu. Jadi 5 hal pentingnya mengapa komunikasi pelaporan informasi sosial itu harus dilakukan.
Nah, siapa subjek komunikasi investasi sosial? Subjek ini ada 3. Yang paling penting kalau Anda misalnya pemerintah, maka pasti Anda melaporkan kepada lembaga internal pemerintah juga, ke CSO juga, dan ke warga, dan kepada swasta. Ya. Mengapa? Karena jangan-jangan nanti laporan Anda ini terkait dengan 2 pihak ini. Ini saya katakan 3 subjek komunikasi media sosial. Kalau Anda seorang swasta, maka pasti laporan Anda sampaikan kepada pemerintah, Anda sampaikan kepada NGO-NGO yang ada di sekitar Anda, dan Anda sampaikan kepada warga untuk dilakukan tadi critical point, untuk kemudian menakar keberlanjutan, untuk kemudian memposisikan keterlibatan dan seterusnya. Jadi takaran-takaran itu menjadi terukur dengan baik karena keterlibatan multi pihak atau subjek dalam komunikasi investasi sosial. Dan yang ketiga, ini selalu menjadi faktor penentu dalam stabilitas kebijakan dan program. Kalau ada saja unsur yang tidak bersepakat dengan agenda-agenda CSR Anda, yang didekati menggunakan pendekatan SROI misalnya, untuk mengukur investasi sosial, maka saya yakin kalau Anda tidak bisa merawat ya pemerintah, tidak bisa merawat swasta, tidak bisa merawat CSR, maka stabilitas kebijakan program Anda akan rusak. Dan ketika kemudian stabilitas kebijakan program CSR rusak, maka disitulah titik awal ya 30-40% kehancuran perusahaan. Apalagi perusahaan yang bergerak dalam situasi dan kondisi berhimpitan dengan rumah-rumah warga ya, di mana kemudian CSR-nya tidak dikelola dengan baik, maka tinggal tunggu waktunya. Ini yang saya katakan faktor penentu stabilitas kebijakan program. Kalau Anda tidak bisa merawat ini semua, maka akan susah. Ya. Oke, saya kira itu yang kemudian konsen saya menjelaskan tentang komunikasi pelaporan dalam investasi sosial. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Atau saya bacakan dulu penutupannya, kalau Anda bertanya? Baik. Nah, ini ada 3. Ya, jadi ada 3 hal yang kemudian perlu Anda ketahui sebagai closing PPT saya. Ya. Pertama adalah pelaporan penting, sekali lagi pelaporan itu penting sebagai kontrol dan instrumen evaluasi dari kebijakan program investasi sosial. Jadi Anda membuat laporan itu, mengapa Anda setuju dibuat laporan itu adalah itu maknanya sebagai kontrol dan juga kita menjadikan instrumen alat evaluasi. Anda paham atau tidak sih? Ya, dengan apa yang Anda tulis dan apa yang Anda kerjakan gitu loh. Yang kedua, komunikasi para pihak itu diperlukan untuk memberikan penilaian terkait dengan investasi sosial. Jadi pihak pemerintah, pihak swasta, pihak CSO, pihak warga itu harus mengkomunikasikan dirinya terkait dengan informasi yang kemudian Anda dapatkan dari hitungan-hitungan ukuran-ukuran investasi sosial. Ya, dan Anda perlu ingat bahwa subjek komunikasi yang 3 itu harus kemudian dioptimalkan dalam memberikan masukan dan saran. Mengapa? Karena mereka lah yang menjaga stabilitas kebijakan investasi sosial di mana tempat Anda berada. Nah, saya kira sampai di sini pemantik diskusi saya kepada Anda terkait materi mengenai pelaporan dan komunikasi investasi sosial. Silakan kalau ada pertanyaan. Lumayan 1 jam berapa nih? Ya ada sekitar 45 menit lah saya menjelaskan kepada Anda. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Siapa? Baik. Oh baik, silakan baik. Tentang pelaporan dalam investasi sosial ini, apakah pelaporan dalam investasi sosial harus disampaikan secara transparan atau mungkin ada beberapa kebijakan yang memang hanya kedua belah pihak yang tahu, misalnya antara perusahaan dan komunitas dari investasi sosial tersebut? Ya, baik.
memang ini menjadi dilema ya, pertanyaan Mbak menarik, Mbak baik. Ini dilema. Kadang-kadang perusahaan itu nggak mau tuh enggan tuh menyampaikan secara terbuka berapa sih sebenarnya dana CSR mereka kepada warga ya. Takut nanti kalau mereka keluarkan anggarannya, kemudian dikalikan dengan jumlah keuntungan belum mencapai 2,5% biaya CSR-nya. Kadang-kadang begitu problemnya di perusahaan ini, nakalnya perusahaan itu di situ. Tapi sebenarnya kalau dia tidak mau nakal, karena pelaporan ini kan sebenarnya bentuk transparansi kan ya, kontrolnya menjadi penting ya. Jadi pelaporan itu menjadi kontrol ya, dan sekaligus kita mendapatkan respon dari orang-orang. Misalnya saya kalau kemudian mau melakukan kritik atau memberikan masukan terkait dengan program kebijakan CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, saya harus membaca dari mana? Apakah membaca resume eksekutif resume eksekutif summary-nya laporan CSR, atau saya bisa membaca secara utuh. Kalau kemudian saya bicara ringkasan saja, berarti saya nggak ngerti sebenarnya detailnya. Padahal yang kita kepingin tahu itu adalah ketika memberikan masukan, detailingnya menjadi hal penting dalam kemudian memberikan masukan. Nah, saya berpikir bahwa kalau perusahaan mau jujur, nggak apa-apa. Ya. Jadi, tidak perlu hanya perusahaan dan community yang tahu. Ini kan biasanya begitu, kucing-kucingan kan. Yang tahu itu adalah hanya perusahaan dan komunitas. Mungkin kadang-kadang perusahaan Anda akan bisik-bisik kepada komunitas, kamu jangan ini loh. Jangan kasih tahu ke orang lain ya sekian dapatnya. Ya ngapain, nggak apa-apa. Agar kemudian semuanya tahu dan Anda tahu posisi Anda sebagai perusahaan yang kemudian mengeluarkan uang sekian, investasinya ternyata sekian misalnya. Nah, sekarang jeleknya korporat itu adalah ingin berinvestasi di dalam CSR sedikit, tapi memperoleh dampaknya besar. Ya susah lah. Misalnya begini, dia ingin kemudian memberikan 1, mau dapatnya 100 gitu loh. Impact-nya, ya susah. Ya. Kalau Anda ingin melakukan impact yang besar, dampak yang besar, berikan juga yang besar gitu loh. Nah ini nggak mau di perusahaan, karena perusahaan kan efisien. Efisiensinya menjadi penting dia. Nah ini menjadi penting untuk kemudian mendorong agar teman-teman selaku cendekia kelas menengah, ya, yang harus kemudian berdialog dengan pihak-pihak terkait dengan baik. Ya. Kalau kemudian Anda tidak bisa menyampaikan dialog Anda kepada mereka, ya, maka sebenarnya yang terpenting adalah pesan itu bisa sampai bahwa ada loh yang salah di dalam kamu mengerjakan investasi sosial kamu. Karena impact-nya itu kecil gitu loh. Ini. Nah, tugas dari pelapor itu di situ, Mbak Baik. Jadi, sebenarnya punya korelasi positif. Ya. Jadi, pelaporan yang diberikan ke banyak pihak akan memberikan korelasi positif terhadap perbaikan investasi sosial kita kepada masyarakat. Kira-kira begitu, Mbak Baik. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Bapak Yang sudah mau siapa? Nurul Amirah, Pak. Nurul tadi sudah memperlihatkan wajahnya? Sudah, Pak. Oh, udah oke. Silakan ya. Pak mau nanya, kan tadi yang kalau di bagian hasil kita mau ngelampirkan perhitungan-perhitungan gitu, Pak. Nah, kita perhitungan yang bagaimana, Pak? Apa sama kayak yang kayak di ekonomi atau ada perhitungan khusus atau rumus-rumus khusus buat nyocokin sama indikator yang kita gunakan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Setiap instrumen kan punya aturan ya. Misalnya seperti kemarin pengukuran SROI ya. Kita pelajari kemarin yang saya tampilkan kan SROI yang umumnya dipakai ya. Karena kita orang sosial pakai SROI. Karena SROI dipakai ya, maka Anda harus kemudian memakai logika dan tahapan SROI. Dan itu harus ditampilkan. Itulah yang saya katakan tadi metodologi. Ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang
pengukuran kan? Masih ingat nggak pengukuran itu ya? Ada berapa macam yang Anda kemudian gunakan di dalam pengukuran itu? Yang saya perkenalkan kepada Anda. Halo? Masih Pak, yang ada beberapa versi negara itu ya Pak? Iya, ada yang STROI kan? Apalagi? Karena ada beberapa pengukuran itu yang saya perkenalkan. Ada Social Return on Investment, ada lagi apa? Benefit cost analysis kan? Betul nggak? Nah, terus ada lagi kemudian Poverty and Social Impact Analysis kan? Nah, itu yang kemudian saya perkenalkan kemarin. Nah, umumnya dari belajar tentang kelebihan dan kekurangannya, STROI lebih banyak digunakan, Social Return on Investment itu. Nah, dia kan punya tahapan-tahapan tuh. Tahapan-tahapannya STROI itu misalnya penentuan batas dan pemetaan dampak, pengumpulan data, pemodelan perhitungan, pelaporan. Dan kemudian saya cuma contohkan, mungkin udah Lukman sudah berikan kan tulisannya Santoso MB tentang assessment of the impact of CSR implementation social investment, sudah kan? Sudah. Nah itu kemudian harus digambarkan, ya. Jadi yang tahapan STROI-nya itu harus dituliskan, ya. Karena itulah kemudian akan orang lihat, oh ternyata dia salah mendefinisikan ilustrasi konsep dan harga yang ditentukan, karena kan harus dikuantifikasi dalam bentuk harga kan aktivitas itu. Misalnya saya katakan kemarin penguatan kapasitas itu diinventaris, oh ternyata berapa orang yang dikuatkan kapasitasnya, kemudian dia hitung nanti kalau orang itu dikuatkan kapasitasnya melalui pelatihan itu berapa biayanya. Nanti kalau dia kemudian melatih orang yang tadi dilatih itu, misalnya dilatih 6 orang, ternyata setiap 6 orang itu sudah melatih 5 orang, berarti 6 kali 5, 30 itu dihitung. Ya. Lalu kemudian di ujungnya nanti dilihat rasionya, ya. Rasio antara beban yang dikeluarkan dan beban yang kemudian dihasilkan. Itu yang kemudian disebut dengan STROI, ya. Rasio STROI, ya. Rasio Social Return on Investment. Itu harus ditampilkan di dalam hasil. Nah, jangan-jangan kita salah dalam menghitung, maka kemudian diperbaiki oleh orang lain. Atau jangan-jangan kita terlalu kecil memasukkan anggarannya, ya kan? Nah, karena harus dihitung dalam konteks jangka waktu tertentu kan. Misalnya pelatihan. Pelatihan itu kan dalam situasi seperti sekarang berbeda dengan pelatihan pada situasi yang normal misalnya. Ya. Sekarang mungkin pelatihan akan drop pembiayaannya. Situasi non normal itu tidak akan drop. Nah, kira-kira begitu. Pak, saya Afifah. Afifah dah. Oke, Afifah gimana Afifah? Saya mau bertanya Pak, kalau misal perusahaan itu tidak melaporkan pelaporan itu, apakah berdampak pada kredibilitas yang perusahaan itu punya, Pak? Yes, betul. Jawabannya ya dia akan punya risiko sendiri terhadap internal dia kan. Jadi ibaratnya beginilah. Ibaratnya adalah kebaikan yang Anda berikan pasti kemudian akan dibalas dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau Anda tidak memberikan kebaikan, jangan berharap kebaikan dari orang lain. Ya kan? Jadi CSR itu sebenarnya atau investasi sosial adalah kebaikan perusahaan yang diberikan kepada orang lain atau warga. Ya. Apakah dia kemudian harus mengharapkan imbal baliknya? Hingga perlu dia kemudian berharap, perusahaan nggak perlu berharap.
Tapi dengan sendirinya nanti imbal baliknya akan didapatkan oleh perusahaan. Kenapa? Produksinya akan lancar, kehidupannya akan terjaga, perusahaan itu dan seterusnya. Jadi, apakah itu tuntutan? Ya sekarang untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat tertentu oleh perusahaan itu tuntutan. Anda tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat tentang pemberdayaan, ya, kalau Anda tidak pernah melakukan kegiatan seperti CSR ini yang memiliki impact terkait dengan social investment-nya. Kira-kira gitu. Mau bertanya, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaannya? Dalam pelaporan investasi sosial, Pak, kira-kira adakah bentuk-bentuk atau bagaimana hambatan-hambatan yang biasa terjadi bila kita ingin melaporkan suatu investasi sosial, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus dari Rivaldi. Ada nggak hambatan-hambatan ketika melaporkan? Sebenarnya hambatan terbesar itu dalam hal pelaporan dulu ya. Dalam hal pelaporan itu adalah data yang kita ambil dari warga. Hasil dan analisis itu sangat tergantung dari data yang disampaikan dari penerima manfaat kan. Hambatan terbesar kita adalah apakah mereka mau jujur. Dalam sebuah penelitian itu kan validasi data menjadi penting. Kejujuran dalam menyampaikan itu menjadi penting. Karena kita kan informannya itu bukan makhluk yang tidak bisa berbicara. Ya, makhluk yang tidak punya pikiran, bukan. Makhluk yang punya pikiran bisa bicara dan bisa kemudian menuangkan gagasannya, itu manusia. Nah, dalam investment STRO itu, ya, yang didorong itu adalah kemampuan penerima manfaat untuk menjelaskan positioningnya dari program yang diterima oleh yang diterima oleh mereka dari perusahaan. Nah, satu dari aspek pelaporan ada terkait dengan data. Semakin jujur penerima manfaat, semakin bagus kemudian informasi yang kita dapatkan memperbaiki investasi investasi sosial kita. Karena itu berdampak terhadap rekomendasi. Lalu adakah apa hambatannya komunikasi laporan kita? Umumnya hambatannya itu adalah satu, perusahaan tidak siap menerima kritik. Itu aja. Sebenarnya kalau pelaporan Anda sampaikan apa adanya, kemudian mendapatkan kritik dan masukan dari institusi lain misalnya, ya Anda harus menerima. Anda harus terima. Kenapa Anda harus terima? Karena itu adalah untuk masukan Anda. Kalau Anda kemudian tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima masukan, ya berarti laporkan saja yang baik-baik. Ya. Berarti kan laporan yang baik-baik itu laporan yang kemudian tidak sesuai dengan konteks analisis akademik, ya, yang mempunyai kerangka metodologik yang jelas. Itu yang terjadi hari ini. Antara pelaporan CSR yang kemudian dihasilkan oleh mitra korporat dengan yang dilaporkan oleh korporat itu berbeda. Ini menjadi problem. Saya pikir ini bukan hanya problem perusahaan, problem negara kita itu data juga menjadi penting itu. Sehingga nggak pernah kemudian presisi dalam mengidentifikasi atau merencanakan sebuah kasus. Nah, intinya saya kira Mas Rivaldi bahwa hambatan terbesar itu adalah perusahaan tidak mau kemudian open minded ya terkait dengan apa yang dihasilkan. Ya. Kira-kira itu saja. Oh ya Lu, silakan Lu. Silakan Lu. Iya Pak, jadi kan kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan besar yang CSR itu kan mereka emang wajib melakukan pelaporan investasi sosial ya Pak. Nah tapi kalau misalkan yang bukan perusahaan sih, seperti bisnis-bisnis sosiopreneur itu kan termasuk investasi sosial juga. Nah itu mereka jika ingin melakukan pelaporan investasi sosial itu haruskah? Terus kalau harus, melaporkannya itu kemana gitu? Okay. Bukan yang berupa kewajiban CSR gitu loh. Oke. Sebenarnya begini, fungsi pelaporan itu adalah fungsi research development, ya. Jadi research development. Kalau kita punya kesadaran di dalam menginput data dan memperbaiki perusahaan, maka sebenarnya disuruh atau tidak disuruh dia harus lakukan.
Ya. Entah dia kemudian platform-platform itu mau melakukan atau sociopreneur itu lakukan, harusnya mereka lakukan karena itu adalah fungsi research development. Ya. Jadi artinya perusahaan selalu meyakini bahwa data atau sains itu kemudian mempengaruhi income dia. Nah, perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan dari sekarang ini ditekan dulu baru melakukan. Ya. Jadi tidak semua juga perusahaan perusahaan besar itu sadar tentang betapa pentingnya investasi sosial dalam rangka kegiatan CSR ya, Corporate Social Responsibility itu. Banyak perusahaan besar juga nggak sadar. Karena bagi mereka ya udahlah ya, memberikan langsung kepada beberapa pihak saja itu sudah cukup CSR bagi mereka. Kayak charity gitulah. Bagi mereka sudah cukup. Padahal itu nggak cukup. Charity itu adalah sesuatu yang kemudian kau berikan, ya, tapi kemudian tidak punya dampak kepada masyarakat lebih luas, tapi individu-individu saja, dan itu elit-elit tertentu. Nah, umumnya mereka tidak mau mengejar apa yang dinamakan dengan proper ya, penghargaan perusahaan yang memiliki perhatian terhadap lingkungan sekitar. Ya, karena mereka nggak mau ngejar itu. Bagi mereka ya sudahlah, dengan sekarang aja kita income dulu. Karena orientasi benefitnya nggak ada, soalnya profit. Wah, kalau kita punya CSR itu banyak uang yang akan keluar. Mendingan uang itu kita gunakan untuk bisnis lagi, kan susah. Banyak nggak Pak? Banyak, nggak sedikit itu yang begitu. Jadi investasi sosial itu sebenarnya kalau mereka sadar adalah untuk impact itu dia sendiri, ya Lulu. Jadi itu merupakan satu bentuk kesadaran yang harus dilakukan. Lalu Pak, kalau sadar itu susah didorong Pak. Ya makanya kemudian kebijakan itu ada. Tapi memang kebijakan sekarang itu belum mewajibkan secara keseluruhan. Jadi ada CSR yang harus dikeluarkan itu sudah diwajibkan. Tapi berapa besar jumlahnya itu adalah 2,5%. Tapi kita bisa nggak utik-utik, nggak bisa ngutik-utik kita bahwa 2,5% itu berapa keuntungan kan? Mereka nggak bisa itu haknya perusahaan atau rahasia dapurnya perusahaan. Nah, mereka sudah diperintahkan untuk mengeluarkan CSR, tetapi pelaporannya itu tidak diwajibkan. Maka kemudian PSP3, Pusat Studi Pembangunan Pertanian Pedesaan IPB ini pernah melakukan riset tentang CSR. Dari berapa sampling? Lukman ikut nggak, Lukman kemarin penelitian itu? Yang mana, Bang? Yang CSR Kabupaten Bogor. Enggak, CSR Kabupaten Bogor. Oh, enggak ya. Kalau nggak salah, sampling yang kita ambil sekitar 300-400 lah, kalau nggak salah. Itu yang melakukan CSR hanya 16-20%. 80%-nya enggak. Yang ada laporannya, paling minimal ada perencanaannya. Bayangkan. Bagaimana kita mengukur investasi sosialnya, dampaknya. Sementara mereka tidak punya pelaporan sama sekali. Nah, ini problem. Untuk itu saya kira ini pentingnya peran pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur bagaimana mekanisme pengolahan CSR agar sinergi dengan budget pemerintah. Artinya apa? Pemerintah tidak perlu mengotak-ngatik anggaran untuk desa tertentu, karena desa tertentu adalah wilayah kawasan yang di-backup oleh perusahaan itu. Pemerintah yang memberikan pelayanan publik, misalnya memperbaiki kesehatannya, pendidikannya, dan seterusnya. Kira-kira begitu Mbak Lulu ya. Baik Pak, berarti balik lagi kalau misalkan cuman perusahaan, bukan perusahaan, bisnis-bisnis sosial kecil gitu, paling mereka melakukan pelaporan itu hanya sekedar untuk riset aja gitu ya, untuk memperbaiki diri sendiri lagi, investasi sosial lagi. Iya, itu kewajiban. Tapi bisa juga dia ikutkan proper. Ikutkan kepada ini kan ya, sertifikat ya, sertifikat untuk memperoleh kelulusan bahwa perusahaan itu sudah melakukan CSR dan penilaian terhadap investasi sosialnya. Bisa aja, silakan. Ya. Baik Pak. Agar dia memperoleh penghargaan dari lembaga profesi yang mengatur tentang CSR. Bisa, silakan aja. Tetapi yang saya maksud tadi, bahwa pada dasarnya sebenarnya research development itu adalah kebutuhan internal dari perusahaan. Tanpa disuruh pun dia harus melakukan seharusnya.
Tapi sekarang kan tidak ada kesadaran itu yang muncul. Nanti ditekan baru melakukan gitu. Begitu kira-kira Mbak Lulu. Kira-kira demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan selama 3 tatap muka via Zoom virtual ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.